Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali saya Hanistiani dapat menemani teman-teman semua di podcast Kampus Hebat Stikes Dulur Cimahi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai pendidikan berkelanjutan dalam keperawatan di rumah sakit. Tentunya saya telah didampingi oleh seorang narasumber yang sudah senior dan ahli dalam bidangnya, yaitu Ibu Keiko Pasaribu, Eskop Nurse MKAP. Selamat siang Ibu Keiko. Selamat siang Ibu Hani. Selamat datang di podcast Kampus Hebat Stikes Dulur Cimahi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Saya baik, terima kasih. Kelihatan dari ini ya Bu ya, dari muka Ibu tampak segar dan sehat. Ya, terima kasih Bu. Dalam kesempatan kali ini saya akan perkenalkan narasumber kita terlebih dahulu, yaitu Ibu Keiko. Silakan Ibu perkenalkan diri. Ya, terlebih dahulu. Terima kasih Bu Hani atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Hari ini saya senang sekali ya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri saya. Memang saat ini saya memang terlihat segar karena untuk tema kali ini dalam podcast Kampus Hebat Stikes Luhur Cimahi ini sangat bagus sekali ya dengan tema Nursing Continuing Education, yaitu pendidikan berkelanjutan dalam keperawatan dalam hal pengembangan karir keperawatan di rumah sakit. Baik, untuk itu perkenalkan saya memang tadi namanya audien Bapak Ibu sudah diperkenalkan oleh Bu Hani. Nama saya Nurse Keiko Pasaribu, MKAP. Di sini saya sekarang adalah dosen Stikes Budi Luhur Cimahi. Dalam kesempatan ini saya awal pertama untuk berkarir di rumah sakit, awalnya saya sekolah di Sekolah Perawat Kesehatan Bali G. Itu tahun 1991. Ya, jadi kemudian saya bekerja di Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi dan Rumah Sakit Asadira Nayaka Era Husada dan Asadira Universitas Pajajaran. Kemudian saya sekolah lagi, melanjutkan pendidikan saya di Akademi Perawat Keguruan Pajajaran, Guru Bidan Perawat di tahun 1998 dan lulusnya itu di tahun 2000. Kemudian saya lanjut lagi kuliah di S1 Keperawatan dan Profesi di Stikes Ahmad Yani, dan saya kuliah juga mengambil Akademi Kebidanan di Ar-Rahma, dan saya melanjutkan kembali kuliah di S2 Universitas Pajajaran di mengambil peminatan manajemen keperawatan. Dan ada lagi pendidikan saya yang non formal karena memang diharuskan seperti sekolah dosen pekerti dan AA Evaluate Approach di Universitas Pajajaran, dan sertifikasi yang saya lakukan di Manila, Filipina. Nah, oleh karena itu untuk sekarang saya mempunyai anak 3 dan suami saya juga seorang perawat. Kami sama-sama dididik di kesehatan perawat, Bapak Ibu, perawat dari SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Dan sekarang ini saya ikut untuk di tim podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi, dan sering melakukan sosialisasi untuk pendidikan berkelanjutan dan bagaimana pengembangan karir di rumah sakit. Dan ada beberapa rumah sakit yang telah kami lalui. Nah, untuk itu saya juga pernah menjadi konsulen keperawatan di beberapa rumah sakit. Di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari, Rumah Sakit Kasih Bunda, dan saya juga pernah jadi komite di Rumah Sakit Sentosa Internasional, saat itu masih internasional Bapak Ibu. Dan saat ini saya jadi dosen tetap di Stikes Budi Luhur. Terima kasih. Demikian Bu Hani. Itu pengalaman Ibu Keiko tentunya sudah ini banget Ibu Keiko ya, dari SPK ya, terus kemudian kuliah S1, ngambil
keperawatan, Iya. ngambil D3 bidanan juga, dan Iya. sekarang S2 mau menuju S3 mungkin Bu Keiko. Ya didoain aja Bu. Ya, Bu Keiko, tema kita kan pada hari ini ya mengenai pendidikan berkelanjutan dalam keperawatan di rumah sakit. Tentunya mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana pendidikan di rumah sakit berkelanjutan itu di rumah sakit bagi perawat mungkin. Ya, terima kasih. Awal pertama itu memang pendidikan berkelanjutan ini waktu yang saya alami ya Bapak Ibu dan audien yang menonton podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi hari ini, saya merasa pertama awal untuk pengembangan karir ini sangat susah. Dimana karena saya mungkin pergaulannya, sosialisasinya mungkin kurang dalam hal untuk pengembangan ilmu dan juga sosialisasi untuk keilmuan. Nah, dulu untuk pengembangan karir ini sangat susah karena dulu itu masih ada Bu Hani like dislike. Kalau suka, kalau suka tim manajemen ke kita, walaupun pendidikan kita masih SPK dulu, dia akan bisa mengangkat kita menjadi kepala bidang perawatan. Oh, begitu ya Bu Ya. ya. Beda dengan sekarang ya. Iya, modalnya dulu kita hanya baik, patuh, ya, patuh dan melakukan kegiatan ataupun intervensi keperawatan ataupun implementasi keperawatan dengan baik. Etika dan kompetensi mungkin ya Bu ya. Ya, jadi tidak melihat kompetensi Bu, tapi hanya melihat kitanya baik, patuh dan menarik, itu saja dulu. Gitu. Nah, kemudian ketika itu saya ini pengalaman saya ya Bapak Ibu, makanya jadi muncul tema ini yang saya angkat karena menurut saya ini baik saya transfer untuk adik-adik dan juga teman-teman yang ada di rumah sakit yang memang merasa untuk apa, karena itu memang awal pertama itu memang kita merasa rugi karena kan harus mengeluarkan biaya yang besar dan juga mengorbankan perasaan hati kita, dimana ketika kita berpendidikan mencari pendidikan yang cocok untuk pengembangan karir kita, contohnya dari SPK ke Akper ke S1, itu banyak hal yang harus kita korbankan, waktu, tenaga, iya tenaga dan biaya dan perasaan kita juga harus kita korbankan, Ibu Ani. Ya, apalagi yang sudah berkeluarga mungkin ya Bu ya, Iya. seperti Ibu sampai Iya. tadi membawa anak 3 ya Bu ya. Iya, kalau dulu itu ya Bu Hani, ketika kita itu kuliah, karena tadi like dislike, kalau kita disukai boleh kita kuliah untuk pengembangan karir ini. Tapi kalau kita tidak, kita terus saja. Bisa-bisa kita kalau tidak disukai bisa masuk dari lulusan SPK ataupun Akper, dia bisa kita kerja itu di laundry, wasrei, yang tukang cuci Iya. itu loh. Oh, Nah itu seperti itu dulu. berarti berbeda dengan yang sekarang ya Bu ya. Iya, beda. Nah yang sekarang itu dengan berkembangnya ilmu keperawatan, nah saya belajar dari pengalaman saya ya Bapak Ibu, para audiens sekalian. Makanya ketika saya melakukan sosialisasi ini di beberapa rumah sakit, saya berpikir ketika saya sosialisasi ini, siapa tahu gitu mereka bisa mengikuti jejak saya untuk melanjutkan kuliah setelah D3 keperawatan. Karena ternyata ya dalam pendidikan berkelanjutan ini, Bu Hani, itu akan mempermudah kita mendapatkan STR dalam rangka mengizinkan kita untuk megang pasien dan untuk kewenangan klinis, di mana sekarang kewenangan klinis itu jenjang karir di keperawatan itu dari mulai dia masuk pertama ke rumah sakit dinyatakan itu adalah pra-PK, PK1, PK2, PK3 dan sampai PK5 Ibu Hani. Bu Keiko, apa boleh tahu pra-PK itu seperti apa dan PK1 sampai 5 itu seperti apa? Ya. PK itu adalah perawat klinik Ibu Hani. Jadi ada indikator ataupun kriteria di rumah sakit ketika mereka masuk dalam hal perawat baru. Mereka kan pertama itu perawat baru harus preceptorship dulu, pendampingan. Itulah nanti dikatakan pra-PK. Nah, saat pra-PK nanti akan melanjut ke PK1 atau perawat klinik 1, dia akan uji kompetensi. Uji kompetensi internal rumah sakit. Mereka punya panduannya, pedomannya. Uji kompetensinya itu hampir sama tetapi berbeda isi. Mereka punya internal sendiri yang menggodok itu. Soal-soalnya pun udah disiapkan oleh
tim audit rumah sakit, yaitu mungkin disiapkan oleh komite keperawatan bekerja sama dengan preseptor-preseptor yang sudah ditentukan. Nah, kemudian setelah mereka uji kompetensi ini lulus dengan level tadi perawat klinik, kemudian perawat klinik 1, itu ada kriterianya Bu Hani. Nanti sudah dilulus misalnya uji kompetensi itu, maka dia akan di SK-kan menjadi naik level dan sampai level 5. Nah, oleh karena itu ada kriteria-kriteria di rumah sakit itu Bu Hani. Ketika dia misalkan kuliah ini dari SPK tadi kan, kewenangan klinis dan jenjang karir itu kan udah jelas dia bisa lakukan kompetensi apa, ada panduan mereka di rumah sakit sudah ditentukan, sudah di SK-kan. Nah, nanti ketika mereka naik level, Bu Hani, ditentukan dengan ada itu audit untuk pendidikan. Nah, audit pendidikan. Kemudian nanti kan mereka itu kan melakukan ijazah, sertifikat seperti itu. Maka uji kompetensi dan naiklah setelah ujian tadi. Nah, kan ada 2 Bu Hani. 1 adalah untuk ini panduannya itu dengan sertifikat kita, yaitu hardnya ya kan, sama softnya itu adalah kompetensi kita ya gitu. Jadi kita harus punya ijazah tadi dan juga kemampuan klinis kita begitu. Nah, mungkin sedikit ya saya ini dulu. Tadi ada uji kompetensi ya. Untuk uji kompetensi itu untuk diploma, S1, apalagi sekarang ada profesi ya. Iya. Itu berbeda-beda tidak Bu untuk uji kompetensinya? Nah, begini Bu Hani, kalau di rumah sakit itu, kalau lulusan jadi diploma D3 keperawatan, dia kan sudah wisuda. Itu boleh karena itu kan advokasi. Jadi kewenangan klinis yang dipakai kompetensinya ditentukan. Ada di undang-undangnya. Di rumah sakit kadang-kadang itu mereka membuat memformulakan kembali sesuai dengan panduan mereka. Nah, sesudah itu kalau S1 keperawatan itu kan belum dianggap profesi, belum dianggap perawat yang boleh pegang pasien. Karena S1 keperawatan itu kan dia belum punya STR. Kecuali STR-nya dipakai beliau itu dari D3 keperawatan. Berarti dia STR advokasi begitu. Nah, udah itu nanti masuk dia ke profesi, dia uji kompetensi. Nah, setelah dia profesi dinyatakan perawat, ya kan, dia bisa, maka dia kan punya surat izin perawat, itu SIP tadi tuh, yang biasa Bu Hani juga kan kita kan kadang suka menggodok itu ya, Ibu bisa jadi tim kita juga ya beberapa kali itu. Nah, itu Bu Hani, kalau di rumah sakit itu walaupun dia sudah nurse ya ataupun S1 profesi, itu nurse namanya, di rumah sakit itu tetap aja penentu dari leveling keperawatan. Makanya tadi dikatakan dia udah pengalaman berapa lama, itu nanti dikemas kembali oleh orang rumah sakit. Nah, karena itu ketika saya melakukan sosialisasi pengembangan karir dan juga untuk pendidikan berkelanjutan ataupun nursing continue education, karena ini adalah pilar dari manajemen perawatan. Kebetulan saya di spesialisasi tata kelola klinik itu ya di Unpad itu memang itu ininya yang di Unpad itu memang tata klinik yang lebih diunggulkan ya. Salah satunya itu gitu, pendidikan berkelanjutan. Nah, karena itu Bu Hani, inilah pentingnya ketika mereka melakukan itu, yaitu juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Gitu. Jenjang karir mungkin ya Bu. Iya, gitu. Walaupun mereka S1 pas masuk itu memang termasuk masih pra PK ataupun dibuatkan juga ataupun perawat klinik 1, itu bagaimana kemasan warna daripada tim keperawatan mereka itu berbeda-beda, tetapi kriteria ini ditentukan oleh tim mereka sendiri begitu. Iya, ada tim untuk leveling ini. Nanti boleh pegang pasien seperti apa yang lakukan tindakannya, kompetensi apa yang bisa dilakukan. Jadi tidak sembarangan ini ya, tidak sembarangan perawat dapat melakukan berbagai kompetensi ya. Iya, karena ketika saya mensosialisasikan ini di rumah sakit, Anda masih D3, tolonglah dilanjut lagi ke S1 gitu. Memang izin kadang-kadang waktu saya mensosialisasikan ini, misalnya di rumah sakit ya nggak apa-apa ya sebut nama beberapa rumah sakit di Jawa Barat. Kebetulan saya tim di PMB bagi lapangan itu, misalnya di Rumah Sakit Sentosa, Rumah Sakit Mitra Lestari, MAL, di Kasih Bunda, Bina Sehat. Ini saya melihat bahwa mereka itu memang karena ketidakmengertian, kadang-kadang kan berpikirnya aduh uang saya nggak ada,
Aduh nanti saya susah kalau saya bayar uang kuliahnya dari mana. Kan suka begitu Iya, karena memang kita betul. ketahui bahwa tidak semua perawat itu memikirkan diprioritaskan untuk pendidikan berkelanjutan ini. Kadang-kadang mereka berprioritaskan menabung untuk misalnya mencicil rumah, mencicil mobil dan kendaraan lain ataupun Kebutuhan kebutuhan sehari-hari. sehari-hari begitu. Nah, tapi tidak menjengkal orang lain seperti saya pribadi karena saya merasakan memang susah Bu Hani ya menabung untuk sekolah ini. Iya, betul. Tapi karena ini memang suatu kebutuhan untuk kesejahteraan juga nantinya dan biar aman, kadang-kadang kan yang lulus D3 ini karena dia udah kepala ruangan, contohnya itu dia supervisor, jadi kan dia di zona nyaman tuh. Iya, betul. Nah, dia nggak akan berpikir lagi, oh nanti saya disuruh-suruh, apalagi kuliah, nanti dosennya begini, terus penelitian, semua dipikirin. Kadang kendalanya juga sudah berumah tangga ya Bu, kayak tentunya Iya, mungkin banyak kepikirin pikiran. anak. Iya, gitu. ya betul Bu Hani. Jadi, nah karena itu ketika saya menjelaskan ini, adalah bahwa nanti ketika merekanya ada undang-undang menyatakan harus S1 NES, itu mereka sudah aman. Jadi jangan zona aman di sini. Makanya kita dari Stikes Budi Luhur itu sering memfasilitasi Bu Hani. Memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang lulusan D3 keperawatan untuk ke jenjang S1 dan profesi. Ya kalau kita misalnya ada S2 pasti mereka juga mau Bu. Karena memang ya. Iya, karena yang saya alami Bu Hani ketika saya didukung oleh Stikes Budi Luhur untuk melakukan pendidikan berkelanjutan ya, dulu itu kan memang di Budi Luhur ini ya Bapak Ibu tuntutan karena seorang dosen itu kan minimal itu harus apa gitu ya. Jadi kita harus gitu. Kalau saya pribadi dulu kan kenapa saya mengambil bidan karena kan dulu praktek perawat belum boleh. Jadi saya terpaksa untuk ya melakukan dan juga kita itu harus memang benar-benar menambah ilmu kita. Karena di mana kan seorang perawat itu harus smart juga. Di luar kita harus baik, tulus melakukan pelayanan keperawatan. Berbeda gitu, dengan bidan ya Bu ya. Kalau misalnya bidan kan di mana-mana bisa membuka praktek ya. Tapi sekarang memang harus dua-duanya bisa. Iya. S1 juga sekarang harus harus dilanjut ke jenjang S1 dari diploma. Iya, begitu Bu Hani. Nah, enaknya di keperawatan ini Bu Hani, sekarang ini ada undang-undang boleh praktek mandiri. Jadi kalau berpendidikan berkelanjutan di mana merekanya juga jadi aman nanti sesudah mereka uji kompetensi dinas lulus gitu kan, mereka juga undang-undang nantinya juga nggak boleh, contohnya D3 keperawatan nggak boleh pegang pasien, jadi dia kan udah lebih bisa aman gitu. Mungkin Ibu Keiko maaf sedikit untuk tadi kan bisa membuka praktek ini ya mandiri ya. Iya. Nah itu mungkin ada namanya tuh syarat-syaratnya apa, harus pendidikannya seperti apa? Ya, dikatakan boleh buka praktek mandiri keperawatan itu webnya udah dibuka Ibu. Jadi dari mulai dia buka plang gitu ya, misalnya buka plang terus misalnya praktek mandiri Keiko Pasar Ibu gitu contohnya. Perizinan ada, beda kota beda persyaratannya. Nanti ada link. Contohnya di Kabupaten Bandung ada linknya. Udah itu mah udah nggak rahasia umum Bu Hani. Tapi perawat-perawat ini karena tadi pendidikan berkelanjutannya masih masih setengah-setengah gitu ya, karena tadi masalah biaya mungkin dan perizinan dari rumah sakit itu loh Bu Hani. Karena kan pasien banyak, perawatnya terbatas. Ternyata bagaimana cara mereka pelayan di rumah sakit itu yang diatur. Makanya kita kan dari Stikes Budi Luhur memfasilitasi itu. Contohnya beres merekanya kerja, kita datang ke sana untuk ngajar atau untuk ini kan merekanya datang ke Budi Luhur ya kan jam 1 sampai jam berapa udah ada di laboratorium kan gitu kan. Mereka kan langsung menyesuaikan datang Budi Luhur bolak-balik kan seperti itu. Nah, oleh karena itu Bu Hani yang saya rasakan itu pendidikan berkelanjutan ini sangat-sangat penting. Dan setelah saya rasakan Bu, bukan hanya kesejahteraan Bu, tapi perilaku kita, sikap kita dari pengetahuan yang kita dapat. Berbeda ya? Iya, cara pengendalian diri kita karena kita kan ada diberi emosi mungkin ya, emosi penahanan diri untuk emosi, untuk penampilan sesaat dan seterusnya. Itu dengan bertambahnya ilmu kita kan itu akan berkembang Bu dan akan bisa terkendali. Biasanya kan kita misal dulu lulus SPK kalau marah itu kan Anda yang keluar atau saya yang keluar, kan masih ada keluar begitu bahasa. Tapi kalau sekarang kan izin, boleh nggak Anda pelan-pelan bicaranya,
sepertinya tidak seperti itu kan gitu bahasa, jadi bisa kita kemas gitu dengan kita berpendidikan berkelanjutan ini. Itu yang saya rasakan, Bu. Terus ketika kitanya juga misalnya sama dosen kita, misalnya kita ambil S2 padahal kita misalnya udah kepala perawatan, kan kuliah lagi tuh. Kan jasa alma mater kita ini semua kan mau jabatan apa kan kita buka ya. Itu kita juga jadi berubah perilaku, Bu. Kita menahan diri kalau dibilang dosennya Anda tidak menghargai saya contohnya karena jam segini disuruh kok jam segini, kan masih banyak kegiatan saya yang lain. Kita bisa diam dan sabar walaupun rasa sakit hati dan cucuran air mata contohnya, tapi kita tidak berniat kasar kepada dosen, guru ataupun atasan kita. Begitu Bu Hani kalau sekarang, bila mereka berpendidikan berkelanjutan. Berbeda dengan pendidikan yang dulu ya Bu ya, dengan yang sekarang ya. Iya, kadang-kadang merekanya itu diyuyu pakai tangan gitu kan. Nah, lagi ribut jadi dengan disiplin ilmu lain. Nah, karena apa? Itu tadi ilmu-ilmu yang penahanan diri itu mungkin belum tertempa gitu. Tapi dengan dia kuliah lagi, maka dia tertempalah menjadi perawat yang memang mentalnya kuat, hatinya baik dan smart gitu. Kompetensinya yang itu ya bagus ya Bu Keiko ya. Semakin tinggi kan semakin bagus kompetensinya dan semakin banyak tentunya ya pengalaman di rumah sakitnya gitu. Iya, apalagi sekarang kan setelah merekanya nanti berpendidikan berkelanjutan, yang case manager itu kan ditentukan dengan pengalaman dan juga pendidikan mereka, Bu Hani. Ada undang-undang juga di Kemenkesnya, ada aturan di akreditasinya. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Iya, jadi dengan pendidikan berkelanjutan ini ya, ataupun dengan nursing continue education ini kebetulan juga masuk dalam pilar manajemen perawatan. Itu salah satu pengembangan karir itu satu poin yang sangat dilihat di akreditasi rumah sakit. Makanya perawat itu tidak boleh tidak harus melakukan ini. Makanya merekanya itu kalau misalnya D3 masih banyak persentasinya, mereka harus melanjutkan minimal nurse gitu ya, minimal nurse gitu. Nah, ditambah dengan sertifikasi untuk jenjang kewenangan klinis tadi, yang praklinik yang klinik apa namanya tuh kompetensi mereka apa yang harus dilakukan dengan praktek perawat klinik tadi. Kayak 1 sampai 5 itu ya. Iya, misalnya perawat klinik 3, kompetensi apa yang bisa saya lakukan dengan saya misalnya kuliahnya itu nurse. Kalau misalnya saya spesialis kan di rumah sakit juga sekarang FB ini udah ada spesialis, medikal bedah contohnya. Itu kompetensi berbeda lagi Bu Hani dari sekolah itu tadi. Nah, jadi kan enak, nggak semua misalnya kalau kita perawatnya misalnya D3, kalau dulu kan satu perawat pasiennya ada 20, 10 ewang, 10 pasien, satu perawat kesana kesini sampai capek, kadang sampai keringetan. Wah gitu Bu Hani. Tapi kalau sekarang kan iya, sekarang kan perawat-perawat ini ya banyak sekali ya yang ngambil sekolah perawat di Indonesia ini ya Bu Keiko. Kalau dulu kan memang masih jarang-jarang ya yang ngambil perawat itu. Iya, dulu mah dapat beasiswa, siapa yang mau dapat. Kalau sekarang banyak, wah banyak, dan rumah sakit pun banyak Bu Hani yang dibangun di Bandung ini apalagi gitu ya. Iya Bu Hani. Iya, tema kita menarik sekali ya Bu Keiko ya pada hari ini. Iya. Tentunya bagi teman-teman yang masih diploma 3, baik itu perawat maupun bidan. Iya. Mungkin Bu Keiko ada kesan dan pesan untuk teman-teman yang masih diploma 3 baik bidan maupun perawat untuk melanjutkan ke jenjang karirnya, baik itu pendidikannya, sertifikasinya. Iya betul, seperti itu. Ya itu terima kasih Bu Hani. Pesan dan kesan saya memang termasuk salah satu senior perawatan. Saya memang linear dari mulai SPK sampai ke magister keperawatan. Pesan dan kesan saya, berjuanglah untuk mendapatkan pendidikan berkelanjutan ini. Mengapa demikian? Dengan pendidikan berkelanjutan inilah kita dapat sejahtera, baik hati, kompetensi, dan juga pelayanan yang baik, profesionalisme kita didukung dari sana. Nah, oleh karena itu saya juga
pesan saya juga karena saya ada di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Audien yang mendengarkan saya beberapa kali ke rumah sakit. Bila ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut, datanglah ke Stikes Budi Luhur Cimahi. Terima kasih. Terima kasih Bu Keiko. Teman-teman, ternyata pendidikan berkelanjutan ini sangat penting ya, baik bagi teman-teman yang khususnya masih diploma 3, baik itu bidan maupun perawat. Tentunya untuk menunjang jenjang karir dan pengembangan dirinya serta kompetensinya. Itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Semoga teman-teman terinspirasi dengan tema kita kali ini, yaitu mengenai pendidikan berkelanjutan dalam keperawatan di rumah sakit, terutama bagi teman-teman yang masih diploma 3, baik bidan maupun perawat. Stikes Budi Luhur Cimahi memfasilitasi dan membantu untuk teman-teman melanjutkan ke jenjang pendidikan, baik itu sarjana maupun tahap profesi. Sekian podcast kita pada hari ini. Saya Hanistiani dan Ibu Keiko Pasaribu Eskop Nurse MKep undur diri dari hadapan teman-teman semua. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.